Nama John Kay kembali jadi sorotan setelah ia dan kelompoknya ditangkap jajaran Polda Metro Jaya pada Minggu 21 Juni 2020 malam. John dan anak buahnya ditangkap atas dugaan kasus penyerangan di Green Lake City, Tangerang dan Cengkareng, Jakarta Barat Minggu siang. Penyerangan ini bukan kasus pertama yang menyeret nama pemilik John Refra tersebut. Ada sejumlah kasus yang pernah menyeret John, berikut deretan kasusnya. Perseteruan dengan Basri Sangaji. Perseteruan pertama yang melibatkan John Kay terjadi pada 2 Maret 2004. Saat itu massa dari Basri Sangaji dan John Kay bentrok di diskotik Stadium Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum peristiwa itu terjadi, John sempat diserang oleh massa Basri di diskotik Jona hingga membuat 3 jari tangannya kaku dan tidak bisa digerakkan. Pada 12 Oktober 2004, nama John Kay kembali dikaitkan dengan Basri Sangaji. Basri tewas di tempat di bagian dada saat berada di dalam kamar 301 Hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan. Di dalam kasus ini, John Kay lolos dari jeratan hukum karena tidak terbukti terlibat 2 penganiayaan di Maluku. Pada 11 Agustus 2008, John Kay bersama adiknya Tito Refra ditangkap oleh aparat polisi dari Brimob dan Densus 88 di desa Ohoijang, Kota Tual, Maluku Tenggara. Mereka diduga menganiaya 2 pemuda, yakni Charles Refra dan Lemmy Refra di Maluku. Jali kedua pemuda itu putus akibat penganiayaan tersebut. Saat itu rencana persidangan akan digelar di Maluku, namun karena ada ancaman dari para pendukung John, akhirnya sidang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. John dan Tito akhirnya harus hidup di balik bui. Kedua divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya. 3 peristiwa ampera berdarah. Dalam peristiwa ini, loyalis John Kay membuat keributan. Pada 4 April 2010, massa John Kay bentrok di klub Blowfish dengan massa Tolib Makarim dari ND Flores. 2 anak buah John Kay tewas. Perseteruan antara massa dari Flores dengan loyalis John Kay kembali terjadi saat persidangan kasus Blowfish digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2010. Pada bentrok yang disertai dengan suara tembakan dan dikenal dengan peristiwa ampera berdarah itu, 2 anggota kelompok John Kay tewas dan seorang sopir Kopaja juga turut menjadi korban. Saat itu adik John, Tito, mendapatkan luka tembak di dada dan nyaris masuk ke jantung, namun Tito berhasil selamat. 3 pembunuhan pengusaha Ayung. John Kay kembali berurusan dengan aparat dalam kasus pembunuhan pengusaha Tan Haritantono alias Ayung di dalam kamar 2701 Swiss Bell Hotel, Jakarta Pusat pada 26 Januari 2012. Ayung tewas dengan 32 luka tusukan di pinggang, leher, dan perut. John Kay diduga menjadi dalang dalam pembunuhan Ayung. Dia ditangkap pada 17 Februari 2020. Berdasarkan hasil reka adegan yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya, John Kay diketahui berada di dalam kamar Ayung saat pembunuhan terjadi. Saat anak buahnya menghabisi nyawa Ayung, John Kay duduk mengamati. Atas keterlibatannya dalam pembunuhan Ayung, John Kay dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia divonis penjara selama 12 tahun pada akhir 2012. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana 14 tahun. Pada 29 Juli 2013, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada John Kay dari 12 tahun menjadi 16 tahun penjara. Pada 2014, John Kay dipindahkan dari Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta ke Lapas Permisan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kerusuhan di Lapas Nusa Kambangan. Saat menjalani hukuman di Lapas Permisan Nusa Kambangan, John Kay terlibat kerusuhan di lapas tersebut. Kerusuhan di Lapas Kelas 2 Permisan Nusa Kambangan terjadi pada 7 November 2017 saat 1 orang tahanan tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam kerusuhan itu. Korban tewas merupakan narapidana kasus narkoba bernama Tumbur Biondi Alfian Partahi Siburian alias Ondi bin Robert Predi Siburian, salah satu anggota kelompok John Kay. Korban merupakan salah satu napi kelompok John Kay, ujar Kapolres Cilacap saat itu. Kerusuhan terjadi pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan penyerangan oleh narapidana kasus terorisme terhadap narapidana kasus pidana umum. Penyerangan itu diduga merupakan aksi balas dendam karena pada malam sebelumnya narapidana terorisme atas nama Tommy dipukuli oleh kelompok lain. Kepala Lapas Kelas 2 Permisan Nusa Kambangan kala itu Yan Lusmanto menjelaskan kericuhan disebabkan serangan sekelompok warga binaan terhadap John Kay. Kelima, penyerangan Nus Kay. John Kay dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019.
Keputusan bebas bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS 1502 tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019. Namun tak sampai setahun, John Kay kembali ditangkap polisi karena kasus penyerangan di Green Lake City dan penganiayaan di Cengkareng. Nus Kay menjadi target penyerang dalam kasus itu. Nus Kay adalah paman dari John Kay. Kelompok John Kay diketahui menyerang Nus Kay dan anak buahnya karena persoalan hasil penjualan tanah. John Kay merasa sang paman tidak membagi uang hasil penjualan tanah secara merata. Ini berlandaskan masalah pribadi antara John Kay dan Nus Kay terkait adanya ketidakpuasan pembagian uang hasil penjualan tanah, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana kemarin. Karena masalah itu, John Kay memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Nus Kay dan anak buahnya. John Kay juga meminta anak buahnya membunuh sang paman dan anak buah Nus Kay berinisial ER dan Justus Corwin.